Salam beserta salam semoga tercurah pada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab berbekal iman, berbekal ketakwaan itulah yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat lebih baik, jauh dari kehidupan kita di Bengkulu. Keindahan surga tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Itulah keindahan surga yang nantinya kita harapkan kita semua masuk ke dalamnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 5 tingkatan orang yang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnul Qayyim menyebutkan paling tidak ada 5 tingkatan orang yang sholat. Yang pertama disebut orang yang akal. Yang kedua muhasab, dan yang ketiga mukaffar anhu, dan yang keempat adalah musawwir, dan yang kelima adalah muqarrab. Barangkali saya yang menyampaikan, kita yang mendengar, kita sama-sama ukur kelompok mana baru taraf sholat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang pertama adalah kelompok mu'akkad. Siapa orang mu'akkad? Orang mu'akkad itu adalah orang yang mengerjakan sholat, tapi dia belum paham bagaimana wudhu yang benar, belum paham bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, dan lain sebagainya. Tapi keinginan untuk sholat sudah ada. Maka kelompok yang semacam ini, kata Ibnul Qayyim, masih kelompok orangnya yang tertolak amalnya. Orang yang belum diterima amalnya. Karena apa? Dia akan mengerjakan sholat seperti apa. Tapi yakinlah, walaupun bagaimanapun kemampuan kita baru, keinginan sholat ada, tetap kerjakan sehingga kamu mendapatkan sesuatu yang kamu nikmati di dalam sholat itu. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sedang dimajukan rahimakumullah, adalah orang yang muhasab. Siapa orang yang muhasab itu? Orang yang muhasab itu sudah bisa menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan tata cara sholatnya, menyempurnakan semua rukun-rukun sholatnya, tapi dia belum bisa menghilangkan was-was dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan was-was di dalam sholat? Ketika kita angkat takbir, pertama itu kita tertuju kepada Allah, tapi di pertengahan sholat pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Maka Abu Hanifah pernah ditanya oleh jemaahnya, oleh anak muridnya, ya Abu Hanifah, bagaimana saya bisa sholat itu sholat yang khusyuk, sedangkan saya senantiasa diganggu oleh setan? Kata Abu Hanifah, kamu itu kalau seandainya kehilangan sesuatu, carilah ketika kamu sholat, pasti ketemukan. Kenapa demikian? Karena memang iblis yang mengganggu kita sholat itu sangat luar biasa. Pasti kita rasakan. Saya yang menyampaikan, kita yang mungkin pernah merasakan itu. Sulit betul-betul kembali. Nah, tugas kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin sedang dimajukan rahimahullah, kelompok mukaffar anhu, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, ibadah sholatnya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sudah
yang benar, istinja yang benar, kemudian menghadap Allah yang benar, memenuhi rukun dan syarat sholat sudah benar, tumaninah yang sudah benar, dia sudah bisa menghilangkan was-was di dalam sholat itu. Memang ketika sholat dia selalu goda oleh setan, tapi dia berusaha untuk kembali ke bahwa dia adalah sedang sholat. Kaum muslimin sedang Jumat-Jumat rahimahumullah. Kemudian ada kelompok yang keempat, yaitu kelompok musawwir. Kelompok musawwir ini adalah orang yang sudah totalitas menghadap kepada Allah. Dia yang diharapkan adalah ridha Allah. Dia tidak memikirkan 27 rakaat lagi. Dia tidak memikirkan utama lagi. Yang dia pikirkan, dia ingin cari ridha Allah. Kalau ridha Allah yang dapat, insya Allah surga. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahumullah, adalah kelompok muqarrab. Siapa kelompok muqarrab? Kelompok muqarrab itu adalah kelompok yang sudah sangat merasa dekat dengan Allah, sehingga dia tidak sadar bahwa sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa. Dia sudah larut dengan Allah. Dia sudah mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Tapi sulit. Ada kejadian di Malang. Dialog antara seseorang dengan orang lain. Katanya begini, Pak Kiai, kenapa Bapak mengangkat takbir itu sampai berulang-ulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang sampai seperti itu untuk mendapatkan takarrub ila Allah itu. Lalu dijawab oleh Bapak Kiai itu, bersyukur kamu Pak, kamu sangat satu kali saja sudah takbir, kamu sudah dapatkan. Sedangkan saya baru 3 kali takbir baru saya lihat Ka'bah di depan saya. Ini ucapan dia. Karena apa? Ini orang yang memang betul-betul ingin sholatnya benar-benar diterima oleh Allah, kemudian dia melakukan dengan yang khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta pertolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sebetulnya ini menunjuk sabarnya atau menunjuk sholatnya? Kalau seandainya dalam kaidah bahasa Arab, semestinya wa innahuma, keduanya. Tapi para ulama sepakat menafsirkan ayat itu bahwa menuju untuk dapat pertolongan Allah itu sabar, untuk dapat pertolongan Allah itu adalah sholat, dan sholat yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnu mulaku ila rabbihim, yaitu orang yang berkeinginan kuat, orang yang berkeinginan kuat, dia orang yang bersungguh-sungguh, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah rahimahumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat ini kita bisa meresapi kembali kelompok mana kita baru kelasnya di dalam sholat. Walaupun demikian kita telah berusaha ketika setan mengganggu kita, ayo kembali kepada Allah. Mungkin saya pernah contohkan ketika kita dalam sholat pikirannya kemana-mana, hadapkan kembali hati kita.
bahwa di depan kita seolah-olah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kereta api lari dari relnya, tugas kita menaikkan kereta api lagi ke rel. Artinya apa? Ketika kita sholat, bahwa di depan kita seolah-olah ada Allah, maka kita kembalilah mengingat Allah. Walaupun bagaimanapun setan pasti menggoda kita, bagaimana kita melenceng pemikiran kita di dalam sholat itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.